Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wassalamun ala ibadihi alladhina istafa wa ba'd. Puji serta rasa syukur senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga salawat dan salam kita sampaikan ke ruh junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh peserta kajian muslimah online di WA grup Rumah Asik Banjarnegara yang Allah muliakan. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dapat silaturahim dalam pertemuan menuntut ilmu ini. Meskipun dalam situasi krisis dan pandemi, tetapi tidak mengalahkan semangat para muslimah semuanya untuk menuntut ilmu, memanfaatkan perangkat dan kecanggihan teknologi informasi melalui pertemuan virtual seperti ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para muslimah semuanya yang Allah muliakan, tema yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini adalah dua tema yang sangat besar. Pertama, sabar, dan kedua adalah syukur. Sabar dan syukur. Dua tema ini sejatinya menyatu pada satu istilah yang dulu pernah disampaikan oleh Abdullah ibni Mas'ud. Beliau mengatakan, al-imanu nisfan. Iman itu mewujud kepada dua sifat pada diri seseorang. Atau dalam bahasa yang lain, seseorang itu dapat dilihat kualitas imannya itu berdasarkan dua sifat ini. Yang pertama adalah imanus sabrin, yang kedua adalah imanus syukrin. Yang pertama adalah iman yang mewujud dalam kesabaran. Yang kedua adalah iman yang mewujud di dalam kesyukuran. Berarti sabar dan syukur, para muslimah semuanya yang Allah muliakan, merupakan wujud dari seberapa besar keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau imannya matang, maka kesabarannya juga insya Allah matang. Kalau imannya matang, maka kesyukurannya juga matang. Jadi orang yang sabarnya baik dan syukurnya baik, berarti keimanannya juga baik. Maka apa yang kita kaji di pertemuan sore hari ini sebetulnya tidak lain adalah bahwa kita ingin meningkatkan kualitas keimanan kita dengan semakin meningkatkan kualitas kesabaran dan kesyukuran kita. Yang menarik adalah di dalam Al-Quran, dua kata yang kita kaji di dalam pertemuan di sore hari ini adalah syukur dan sabar itu disebutkan secara bersamaan di dalam Al-Quran di 4 tempat. Redaksi ayatnya sama. Allah berfirman, inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda dari kesabaran dan kesyukuran. Di mana saja bisa kita lihat di surat Ibrahim ayat 5, di surat Luqman ayat 31, surat Saba ayat 19, surat Asy-Syura ayat 33. Disatukannya dua sifat ini, para muslimah semua yang Allah muliakan, ini menandakan bahwa ada keserasian antara ayat Al-Quran sebagai wahyu ilahi yang mutlak kebenarannya dengan apa yang disampaikan oleh para sahabat yang memaknai tentang keimanan itu. Maka iman sejatinya yang paling terlihat dan menjadi standar kita adalah kesabaran. Sabar.
Yang kedua adalah kesyukuran tadi. Yang berikutnya yang kita bahas adalah mengenai sabar terlebih dahulu. Nanti di poin kedua kita baru membahas mengenai syukur. Pertama, sabar. Apakah sabar ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Dan apakah penyebutannya itu berulang-ulang? Biasanya sesuatu yang diulang-ulang itu menunjukkan bahwa tema yang dibicarakan tersebut adalah sesuatu yang sangat penting. Maka kalau kita lihat dalam Al-Quran, sebagaimana yang dikaji oleh Imam As-Suyuti, beliau mengatakan, di dalam Al-Quran itu, kata sabar diulang lebih dari 90 tempat. Karena banyaknya kata sabar yang diulang melebihi 90 kali itu, maka Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, wa huwa wajibun bi ijma'il ummah. Maka bersikap sabar menjadi kewajiban bagi umat Islam. Jumlah banyaknya kata sabar itu mengindikasikan bahwa sabar itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Bukan hanya sebagai seorang muslim, sebagai manusia saja, sabar itu merupakan karakter yang sangat baik dan menunjukkan kematangan dan kedewasaan pribadi seseorang. Muslimah semua yang dimuliakan oleh Allah. Dari 90 kali Allah mengulang kata sabar. Lalu kira-kira dari 90 itu apa saja makna sabar? Makna sabar diantaranya adalah bahwa sabar itu artinya habsun nafsi anil jaza wa tahammuli masaibid dunya wa nawaibiha. Bahwa yang dimaksud dengan sabar, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu adalah kemampuan menahan diri dari keluhan, kemampuan pengendalian diri untuk tidak mengeluh terhadap musibah atau tantangan yang dihadapi oleh manusia dalam hidup ini. Berarti makna sabar itu adalah berbicara mengenai kemampuan seseorang untuk tidak pernah mengeluh saat ditimpa oleh musibah dalam hidup ini. Ini kita temukan, para muslimah semuanya, di dalam Al-Quran, ada ayat di surat Al-Hajj, ayat 35. Allah berfirman, was-sabirina 'ala ma asabahum. Mereka itu adalah orang-orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka. Orang-orang ini adalah orang-orang yang teruji saat ia memperoleh tantangan, lalu ia ditimpa musibah, baik persoalan mencakup keluarga, anak, finansial, pekerjaan, hubungan interaksi antar sesama, dan sebagainya. Orang ini tidak pernah mengeluh. Maka ukuran kesabaran di dalam Al-Quran, berdasarkan surat Al-Hajj ayat 35 itu adalah bahwa yang dimaksud dengan sabar adalah saat seseorang dikala ia tertimpa musibah, hal-hal yang tidak menyenangi jiwanya, ia tidak pernah mengeluh. Ia tampil menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, bukan pribadi-pribadi yang rapuh. Justru, setiap kali musibah-musibah itu datang, dia jadikan musibah-musibah itu sebagai penguat dari karakter keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya saja baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau diuji oleh Allah dengan wafatnya putra tercinta beliau Ibrahim di usia kurang dari 2 tahun. Saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh Abdurrahman bin Auf. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Abdurrahman bin Auf waktu itu melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menitikkan air mata. Abdurrahman kemudian bertanya ke Rasulullah, "Wa anta ya Rasulullah? Apakah engkau juga bersedih ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ya bana Auf, wahai anaknya Auf, innaha rahmah." Musibah di mana anakku wafat itu adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat untuk melihat musibah itu sebagai sesuatu yang mendatangkan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Lalu beliau menyambung hadis ini, innal aina tadma. Boleh saja air mata, boleh saja seseorang menangis. Wal quluba yahzan, boleh saja hancur berkeping-keping hati seseorang. Wala yaqulu illa, dia tidak mengucapkan sesuatu kecuali yurdi rabbuna, bahwa ia ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karakteristik orang-orang yang sabar yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu manakala dia ditimpa oleh Allah musibah, yang keluar dari lisannya adalah aku ridho ya Allah dengan apa yang kau berikan. Nah, ini makna sabar di dalam Al-Quran. Makna yang lain terkait dengan sabar di dalam Al-Quran itu bahwa sabar diartikan dengan menerima takdir. Ar-ridha wa taslim biqada'illah. Menerima keputusan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar artinya kemampuan seorang hamba kita manusia di dalam memandang bahwa apapun yang terjadi pada diri manusia di dunia ini itu semuanya baik. Dia menerima setiap takdir yang diberikan oleh Allah. Maka firman-Nya, Allah berfirman, "Fasbir li hukmi rabbik." Di surat Al-Qalam ayat 48. Maka bersabarlah dengan ketetapan yang telah Allah berikan. Maksud di sini adalah isbir li qada'illah. Terimalah dengan ridho apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di dalam Al-Quran sabar itu diartikan dengan sabat. Sabat ini artinya konsisten. As-sabatu 'ala syai' wa mulazamatuh. Dia konsisten terhadap sesuatu dan terus melakukannya secara berkesinambungan. Kita bisa lihat ini misalkan di surat Sad ayat 6, Allah berfirman, "Animshu wasbiru ala alihatikum." Berjalanlah kalian, bersabarlah kalian, artinya konsistenlah kalian untuk menyembah Tuhan kalian. Ini ayat sebetulnya menyindir orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalamnya ada kata sabar. Jadi kata sabar di sini artinya kata yang menunjukkan makna tentang konsistensi atau menunjukkan makna bahwa ia tidak ada perubahan dalam kehidupannya. Para muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa makna sabar dalam Al-Qur'an. Walaupun kalau kita gali lebih banyak, tentu lebih banyak lagi makna sabar yang bisa kita temukan. Yang berikutnya, kalau seseorang sudah mampu sabar dalam hidup ini, di mana
sabar itu sudah mendarah daging dalam kehidupannya, dalam dirinya, dan menjadi karakter yang baik, apa manfaat yang akan dia peroleh? Ada 3. Yang pertama, orang ini akan memperoleh pahala yang tidak terbatas. Jadi pahalanya terus mengalir, tidak putus-putus. Berbahagialah orang-orang yang mampu bersabar dalam hidup ini. Orang-orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Allah berfirman, mengapresiasi dan memuji orang-orang yang bersabar itu, firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas oleh Allah. Ini kalau kita ditimpa sesuatu, lalu kita menekan dan berusaha mengendalikan diri kita sekuat-kuatnya, dan kita mampu mengendalikannya, maka saat itu juga kita memperoleh pahala yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Kita hidup ini kan butuh pahala yang banyak. Pahala yang banyak itu sebagai indikasi pertanda bahwa kita itu berada di dalam ketaatan yang nantinya mudah-mudahan kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Manfaat yang kedua, para muslimah yang Allah muliakan, adalah orang yang bersabar itu akan berada di dalam perhatian Allah. Dalam bahasa yang lain, Allah akan bersamanya. Dia tidak akan ditinggalkan sendiri dalam menjalani hidup ini. Berada dalam tuntunannya. Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Kurang apa hebatnya orang yang sabar itu? Kalau dia sabar, yang menemani kehidupannya di dunia ini adalah keridhaan Allah. Apalagi kurangnya orang yang hidup di dunia ini, lalu dia hidup bersama dengan ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Yang ketiga, bahwa sabar itu ada manfaatnya. Manfaatnya adalah bahwa sabar anugerah paling terbaik. Kita ini kan hidup, dapat hadiah, dapat apresiasi, perhatian, dapat kenikmatan dan kebahagiaan dari keseluruhannya. Apa yang paling terbaik? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah sabdanya yang menjelaskan tentang manfaat sabar. Kata Rasul, "Wa ma u'tiya ahadun syai'an." Seseorang tidak diberikan sesuatu, wa khairun wa awsa' minas sabri, yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Orang kalau sudah bisa sabar, itu anugerah yang paling terbaik. Ini tentu penguat dari apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wala in sabartum lahuwa khairul lissabirin. Kalau Anda bisa bersabar, maka itulah yang terbaik bagi orang-orang yang mampu bersabar. Pertanyaannya tentu, masyarul mu'minin, masyarul mu'minat rahimakumullah, bagaimana agar kita bisa bersabar dalam hidup ini? Kalau kita berhak memperoleh manfaat-manfaat yang luar biasa itu. Di antara kuncinya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat An-Nahl ayat 127. Allah berfirman, "Wasbir wa ma sabruka illa billah." Sabarlah engkau, dan sabarmu itu karena Allah. Jadi yang membuat kita bisa sabar itu saat kita yang lemah ini, yang serba terbatas ini, yang tidak punya kesempurnaan ini, bergantung kepada yang maha sempurna, kepada yang maha hebat, kepada yang maha tinggi, kepada yang maha agung. Itulah Allah. Maka kalau orang menggantungkan kesabarannya kepada selain Allah, dia akan sulit memperoleh kesabaran. Tapi orang-orang yang menggantungkan kesabarannya karena Allah, untuk Allah,
maka orang-orang seperti ini akan dikaruniai kesabaran di dunia ini. Ya, mudah-mudahan di pertemuan kita di sore hari ini termasuklah kita di antara orang-orang yang sabarnya itu bergantung kepada Allah dan karena Allah. Amin ya rabbal alamin. Tema kedua yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah syukur. Syukur. Apa itu syukur? Syukur ini artinya al-i'tiraf, pengakuan bin ni'am, atas kenikmatan-kenikmatan, kebaikan-kebaikan. Syukur di sini nanti ada, kalau syukurnya kepada Allah berarti seseorang ini dia mengakui adanya nikmat kebaikan yang diberikan oleh Allah. Kalau syukur kepada, berterima kasih kepada manusia, syukur kepada manusia artinya dia mengakui bahwa ada kebaikan diberikan oleh orang lain. Maka syukur identik sejalan dengan kata i'tiraf, pengakuan. Para mukminat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan makna i'tiraf atau irfan al-ihsan, mengakui kebaikan, lalu dia melakukan hal-hal yang bisa menguatkan pengakuan terhadap kebaikan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun manusia. Nah, di dalam Al-Qur'an itu ada beberapa pembagian mengenai syukur. Ada yang disebut dengan syukur amal. Syukur dengan perbuatan. Syukur dengan perbuatan itu adalah syukur dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana syukur ketaatan dengan Allah? Syukur ketaatan kepada Allah telah dicontohkan oleh Nabi Daud alaihissalam. I'malu ala Dawud syukra. Lakukanlah amal sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Daud sebagai bentuk kesyukuran. Maka para ahli tafsir menafsirkan ayat ke-13 di surat Saba ini adalah i'malu bitta'ati fi hali syukrin minkum lillahi ala hadhihi ni'am. Lakukanlah amal ketaatan sebagai bentuk rasa syukurmu atas karunia dan nikmat Allah yang begitu banyak yang telah diberikan kepadamu. Jadi syukur itu syukur perbuatan. Selain syukur perbuatan, ada juga disebut dengan syukur hati. Bagaimana bentuk syukur hati? Bil i'tiraf, dengan mengakui bahwa kenikmatan yang kita peroleh ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bentuk kesyukuran dari hati. Selain hati, ada juga yang disebut dengan syukru bil lisan. Ucapan syukur dengan lisan kita. Maka kan ada istilah yang sering kita ungkapkan, at-tahadduts bin ni'mah, menyampaikan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, di surat Ad-Duha ayat 11. Maka nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, ceritakanlah. Karena itu bagian dari kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga sabar. Kira-kira apakah syukur juga memiliki nilai manfaat? Ya, syukur memiliki nilai manfaat. Yang pertama, syukur itu akan menambah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ziyadatun ni'am. Dalilnya sangat populer sekali, surat Ibrahim ayat 7. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah bahwa Allah mengingatkanmu, jika engkau bersyukur, maka aku akan menambahkan nikmatmu. Ada telaah menarik yang disampaikan oleh menantu Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali mengatakan begini, penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ali ini ada dalam kitab tafsir Imam At-Tabari. Saat menafsirkan surat Ibrahim ayat 7 ini, para muslimat sekalian, kata Ali, inna ni'mata mausulatun bisyukr. Yang namanya nikmat itu senantiasa beriringan dengan kesyukuran. Wasyukru ma'allakun bil mazid. Dan syukur itu senantiasa
berkaitan dengan bertambah. Wahuma makrunani jami'an, maka antara syukur dengan nikmat itu tidak bisa dipisahkan. Ya, namanya nikmat itu ada syukur, adanya syukur itu ada nikmat. Falan yanqati'ul mazid minallah hatta yanqati'us syukru minal abdi. Allah tidak akan pernah memutus janji untuk senantiasa menambah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya selama hambanya bersyukur. Tapi kalau hambanya tidak lagi bersyukur atas karunia nikmat yang diberikan Allah kepadanya, lah udah nggak berlaku lagi hukum ini. Karena yang namanya nikmat bersyukur, kalau bersyukur bertambah, nggak bersyukur ya nggak bertambah. Begitu kaidah dan rumus yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 7. Itu berarti manfaat syukur artinya menambah nikmat. Apakah tambahan itu dalam bentuk keberkahannya? Apakah tambahan itu dalam bentuk nilai manfaatnya? Apakah dalam bentuk jumlahnya? Dan sebagainya, bisa jadi. Manfaat syukur yang berikutnya adalah an-najatu minal halak. Dengan syukur, kita akan dijauhkan dari bencana, mara bahaya, dalam bahasa yang lain kehancuran dalam hidup kita. Ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Qamar ayat 34 dan 35. Allah berfirman, "Inna arsalna 'alaihim hasiban illa ala Lut." Kami kirimkan kepada mereka umat Nabi Lut itu hasiban, badai. Isinya batu. Illa ala Lut, tapi keluarga Nabi Lut alaihissalam yang tidak kena. Najainahum bisahar, kami menyelamatkan Nabi Lut alaihissalam itu di waktu fajar sedang menyingsin. Kadzalika najzi man syakar. Demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi dengan bersyukur itu, maka Allah akan menjauhkan mara bahaya yang menimpa kita. Yang terakhir, orang yang bersyukur itu akan memetik manfaat berupa shawabul akhirah. Dia akan memperoleh pahala di akhirat. Bukankah kehidupan di dunia ini sebetulnya intinya kan, agar saat kita hidup dalam kondisi apapun, kita tidak melupakan akhirat sebagai tujuan dan orientasi. Maka orang hidup itu kan ada dunia oriented, tujuannya dunia melulu, ada akhirat oriented, dia mikirnya akhirat. Dan syukur itu adalah cara kita agar kehidupan kita meskipun di dunia ini, tapi pandangan dan orientasi kita ke akhirat. Sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 145. Wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha. Dan siapa yang menginginkan pahala di akhirat, kami akan berikan pahala itu nanti di akhirat. Wa sanadz syakirin, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Inilah yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan yang mulia ini, para muslimah sekalian yang Allah muliakan. Mudah-mudahan dua hal yang kita sampaikan ini, sabar dan syukur, merupakan bagian dari cara kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita berharap melalui kajian yang singkat ini, dengan semua keterbatasannya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ini termasuk di antara hambanya yang sabar, lalu hambanya yang bersyukur. Kalau kita sudah mampu menjadi hamba yang sabar dan syukur, maka berarti kualitas keimanan kita adalah kualitas keimanan yang matang, dan orang yang matang keimanannya adalah orang-orang yang bahagia hidup di dunia, dan insya Allah juga akan bahagia hidup di akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekeliruan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.